kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Charles Nomora. Silakan Pak. Baik, terima kasih hambanya Pendeta Pardosi. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Salam sehat selalu. Terima kasih untuk semangat yang baik pada pagi hari ini. Selalu baru berkat kasih karunia Tuhan buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan ya. Ya, baiklah. Lagi terima kasih untuk puji-pujian yang disampaikan, yang sudah dinaikkan oleh yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, mari kita mendengarkan firman kebenaran yang begitu indah menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti program ibadah pagi kita dari Manado. Saudara kita Rivo, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajaib kuasa-Mu, mulia Engkau Bapa. Begitu nyata ya Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya hal-hal yang biasa, tetapi terutama hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yaitu bagaimana Tuhan selalu memotivasi hati, jiwa, dan roh kami, bahkan raga kami semua, untuk kami persembahkan memuliakan-Mu. Merupakan kenang-kenangan yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan kami yang maha baik. Melalui firman-Mu, puji-pujian, dan doa-doa yang kami naikkan setiap pagi. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang begitu bersemangat ya Tuhan menyambut kebaikan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, salam sehat buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sangat bersyukur setiap pagi Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan segar. Inilah juga bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita doakan lagi semua yang lain saudara-saudara kita supaya datang menikmati kebaikan Tuhan dan bergabung di dalam program ibadah saat teduh kita. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, ya kita selalu bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan teruskan lagi ya pembelajaran kita, kerinduan kita untuk memahami lebih detail lagi ya apa yang Tuhan. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Jaringan agak oke ya. Baik, sudah normal kembali. Nah, saudara-saudaraku Yesus, pada pagi hari ini juga 10 dan 11 ini ya. Dan selanjutnya untuk tahun depan juga sudah kita persiapkan untuk Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13 ya. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu ya? Saya baca sekali lagi.
Roma 11 ayatnya yang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bacakan satu ayat ini. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali membahas bahwa sesudah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tidak lagi mau meresponi, tidak mau lagi menyambut, dan bahkan mereka menolak kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka dalam menjalankan program Allah untuk memberkati bangsa itu. Maka Tuhan harus memilih satu orang lagi rasul untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ditandai dengan apa? Ditandai dengan keselamatan dari seorang rasul yang dulunya bahkan dia adalah orang yang memimpin pemberontakan kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat menarik untuk kita cermati, sangat menarik kita cermati, Kenapa Tuhan memilih orang yang paling jahat untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain? Itu penting sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa bukan orang yang baik, yang saleh, yang hidupnya taat kepada Tuhan? Kenapa bukan itu model seperti itu yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain? Kita tahu Tuhan memilih orang-orang yang baik, untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya Israel. Nabi-nabi yang saleh hidupnya, raja-raja yang taat kepada Tuhan seperti Raja Daud misalnya, Raja Salomo misalnya, orang-orang yang berhikmat untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini hal yang sangat, Bapak Ibu Saudara, yang sangat penting kita cermati, kita dalami. Kenapa Tuhan itu memilih orang yang paling jahat, yaitu Saulus, untuk membawa pesan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Di mana kita tahu bahwa selama Tuhan menjalankan program kerajaannya kepada bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa-bangsa lain itu dikatakan jauh dari Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu dibiarkan saja menjalani kehidupan mereka menjadi penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam keinginan dan kejahatan hati mereka. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kejahatan daripada bangsa-bangsa lain itu, di mana mereka semua mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu menyembah berhala dan menjalankan keinginan-keinginan mereka. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian bahwa dosa itu menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia ini, dan hal itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, sementara Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa, dan supaya memanggil semua orang agar mau mengenal Tuhan dan datang ke Yerusalem, datang kepada bangsa Israel
untuk belajar mengenal siapa Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allahnya Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa orang Israel pun sama saja. Orang Israel pun sama saja. Tidak ada keistimewaan mereka, bahkan mereka adalah orang-orang yang justru sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara, ya. Karena mereka yang sudah tahu firman, mereka yang sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu janji Allah, ya, mereka yang sudah melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, memimpin nenek moyang mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan memberikan banyak mujizat-mujizat kepada mereka. Justru mereka yang paling keras untuk menolak kehendak Tuhan. Ya, aneh memang ya, aneh, sangat aneh Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian kita lihat bahwa ya bangsa Israel itu entah kenapa ya, mereka menjadi orang yang sangat bebal. Entah kenapa mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, akhirnya menjadi orang yang sangat kurang ajar kepada Tuhan. Karena mereka selalu ingin ya menolak dan menjauhkan ya kehendak Tuhan dari tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan. Aneh Bapak Ibu Saudara ya. Dan akhirnya bangsa Israel itu ya dinyatakan tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Itu yang dikatakan Paulus, tidak punya kelebihan apapun. Ya, semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan tidak ada perbedaan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah meninggalkan bangsa Israel itu dan dianggap sama dengan bangsa lain jahatnya, tidak ada bedanya. Nggak ada kelebihan mereka, ya. Meskipun mereka sudah diasuh oleh Tuhan, sudah dipelihara dan dididik, ya, dirangkul oleh Tuhan selama ribuan tahun, ya, mereka tidak mau bersyukur akan hal itu. Sebagian besar dari mereka menjadi orang-orang yang memilih memberontak kepada Tuhan, mendurhaka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika puncak daripada bangsa Israel dan bangsa lain ya bersatu menjadi pemberontak kepada Tuhan, di mana Yesus Kristus disalibkan, anak Allah disalibkan, ya, di mana bangsa lain juga ya berperan juga di sana. Karena apa? Karena tentara-tentara Romawi lah ya yang pada saat itu dipakai oleh imam-imam Israel untuk menangkap Yesus, ya, untuk menyiksa Yesus Kristus. Tapi pemimpinnya adalah imam-imam orang Israel, ya, di mana mereka sudah sangat paham tentang Alkitab, mereka sudah sangat paham tentang firman Tuhan. Setiap hari dibaca hukum Taurat di pertemuan-pertemuan ibadah mereka, dan merekalah yang memimpin perlawanan, ya, penghinaan dan pembunuhan terhadap anak Allah Yesus Kristus, ya. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Dan bergabunglah mereka semuanya di dalam kejahatan itu, dan iblis masuk kepada Yudas. Ya, iblis masuk merasuki Yudas, dan Yudas salah satu dari murid Yesus, itulah yang mengkhianati Yesus Kristus dan membawa para tentara Romawi dan juga para imam-imam untuk menangkap Yesus Kristus. Ya, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bergabunglah, terjadilah puncak daripada ya kejahatan manusia, ya, baik bangsa pilihan, bangsa Israel maupun bangsa lain semuanya tergabung, dan gabungan daripada kejahatan mereka adalah menyalibkan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja itulah yang diinginkan oleh iblis, ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan sudah menjanjikan datangnya juru selamat, di mana dikatakan bahwa keturunan perempuan
akan meremukkan keturunan daripada iblis, ya, dan kepala dari iblis akan diremukkan dan keturunan daripada perempuan itu akan dibunuh, ya. Dan itulah Yesus Kristus juru selamat. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh iblis, ya, sehingga iblis merasa bahwa sudah tamat, ya, sudah berakhir, ya, sudah hancur dan gagal rencana Tuhan membawa keselamatan melalui umat pilihannya bangsa Israel. Itu yang dipikirkan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi karena di dalam perjanjian lama sudah dijanjikan Mesias Yesus Kristus menyelamatkan dunia, dan itu akan terjadi melalui kebangkitan daripada bangsa Israel. Tapi kenyataannya adalah, ya, bangsa Israel juga akhirnya menolak Mesias. Maka iblis berpikir, ya, bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan dunia sudah berakhir. Dan dunia ini, manusia di dunia ini akan menjadi milik setan semuanya, maka Allah akan gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata iblis tertipu dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena justru dengan pemberontakan yang besar, kejahatan yang paling besar dari semua umat manusia dengan menyalibkan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan semua orang dengan cuma-cuma melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Iblis tidak menyangka, ya, iblis tidak pernah mengetahui hal itu sebelumnya dan dia tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Iblis tertipu dengan dirinya sendiri. Justru tertumpahnya darah anak domba Allah, tertumpahnya darah Yesus Kristus, semua dosa diampuni sekali untuk selama-lamanya. Maka keselamatan itulah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Makanya Paulus katakan di situ tadi apa? Justru karena aku ini adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Siapa itu bangsa bukan Yahudi? Kita di luar daripada 12 suku Israel itu adalah bangsa bukan Yahudi atau bangsa lain, Gentiles atau orang-orang yang di luar daripada Israel dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yang dulunya dibiarkan oleh Allah berjalan menurut keinginannya sendiri, sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma, ya, bukan berdasarkan perbuatan, bukan karena usaha, dan bukan karena melakukan hukum Taurat lagi. Luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Saya ketika merenungkan firman ini, merenungkan kebenaran ini, luar biasa hikmat Tuhan yang tidak terselami, ya, bahwa iblis itu benar-benar tertipu oleh rencananya sendiri, ya. Jadi kita tahu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi Israel terus menyuarakan bahwa mereka adalah umat pilihan. Terang dari Tuhan, dari firman Tuhan akan sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui mereka. Mesias akan datang, Yesus akan datang, anak Allah akan datang, anak manusia akan datang untuk membangkitkan bangsa Israel menjadi kepala dan bangsa lain menjadi ekor, dan semua orang di bumi akan terberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis sudah mempersiapkan Yudas, ya, untuk menangkap Yesus Kristus supaya Yesus Kristus anak Allah disalibkan. Dengan demikian rencana keselamatan melalui bangsa Israel gagal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa, ya, bahwa Pauluslah yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa berita yang ajaib itu, ya, berita kasih karunia, amazing grace, ya,
yaitu kasih karunia yang sangat ajaib. Semua dosa diampuni. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Coba kita bayangkan semua kesalahan kita, semua dosa kita dinyatakan telah selesai. Dinyatakan oleh Allah melalui siapa? Melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan melalui rasul-rasul yang lain. Kalau Rasul Petrus, ya Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, mereka justru menyatakan ya bahwa dosa-dosa daripada umat pilihan Tuhan bangsa Israel sangat besar karena mereka telah menyalibkan anak Allah, menyalibkan raja mereka. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, berita yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah apa? Percayalah, terimalah, kamu telah diampuni dari semua dosamu. Berita pendamaian. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak menuduh lagi, Tuhan tidak memarahi, tidak memurkai, ya Tuhan tidak mengancam, Tuhan tidak menghukum manusia itu. Tapi Tuhan menawarkan apa? Tuhan mengatakan, mari. Percaya Yesus Kristus anak Allah. Dosamu sudah diampuni semuanya. Dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah yang dibawa oleh Paulus atau Saulus yang begitu jahat kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyelamatkan dia, mengampuni semua dosanya. Dan Saulus mengatakan, aku adalah orang yang paling berdosa. Supaya di dalam diriku, kata Paulus, kebaikan Tuhan nyata bahwa tidak ada orang yang tidak bisa diampuni. Amin. Ya, cuma itulah manusia di zaman sekarang ini. Mereka lebih senang hidup di dalam dosanya daripada hidup dalam kekudusan Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka lebih memilih ya berjalan dengan keinginan-keinginan mereka sendiri, berjalan dengan ya pikiran-pikiran mereka yang jahat daripada datang untuk mendengarkan dan menerima kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tentunya sangat bersyukur karena kita sudah sampai kepada kebenaran ini. Amin. Karena apa? Sehingga kita bisa terus ya melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu menerangi hidup kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, dan juga menerangi pekerjaan kita semuanya. Memberikan kita selalu hati yang terbuka untuk selalu melihat bahwa Tuhan itu selalu baik. Walaupun kehidupan yang kita jalani tidak selalu mudah. Kadang-kadang juga kita menghadapi kesulitan yang berat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala kebaikannya. Sehingga pasti jalan keluar di dalam setiap pergumulan kita akan Tuhan bukakan itu semuanya. Amin. Yang penting sekarang kita berlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang panjang sabar di dalam Tuhan. Karena itu kita belajar kepada kasih karunia-Nya. Karena di dalam firman kasih karunia-Nya lah kita bisa mengetahui dengan baik bagaimana perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tanpa belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan berjalan menurut kehendak daging kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak peduli. Kita akan menjadi orang-orang yang sama seperti bangsa Israel, yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan, dan penyesalan selalu terlambat datangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa supaya keselamatan itu bisa dibawa kepada bangsa-bangsa lain, maka Tuhan harus memilih satu orang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sangat menarik di sini, ya, bahwa banyak sarjana-sarjana teologi
ya, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Jadi Paulus itu adalah pengganti daripada Yudas. Ya, banyak banyak sekolah-sekolah Alkitab yang mengajarkan begitu. Aneh sekali ya. Jadi mereka tidak melihat keunikan daripada pelayanan panggilan Paulus sebagai rasul bangsa lain. Sehingga mereka menyamakan saja bahwa ya berita yang dibawa Rasul Paulus itu sama saja dengan berita yang dibawa oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemahaman yang keliru. Keliru karena apa? Karena Petrus jelas sekali membawa Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, dan mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi Paulus membawa Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, berita yang didasarkan pada salib Kristus. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, selama 12 murid Yesus berjalan di dunia ini memberitakan firman Allah, mereka tidak ada membawa berita tentang salib Yesus. Baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada murid-murid memberitakan tentang salib Kristus sebagai jalan keselamatan bagi bangsa Israel. Tidak ada itu. Ya. Jadi karena itu kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah sebuah kehidupan kekudusan Kristus di bawah hukum Taurat, ya, dan itu adalah sebuah kisah Yesus Kristus hidup di dalam daging. Ya. Bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus sesudah dia menerima Injil kasih karunia dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia mengatakan, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak ada kewajiban memelihara hukum sunat, kita tidak memiliki kewajiban lagi memelihara hukum Sabat, tapi kita sudah dimerdekakan dari segala dosa, kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan hidup kita dipelihara dengan sempurna. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Sekali selamat oleh kasih karunia Allah, tetap selamat oleh kasih karunia Allah. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sangat beruntung, ya, saudara-saudara dan saya selalu setia datang mendengarkan firman kasih karunia, karena ini akan menguatkan kita semuanya. Amin. Ini akan menopang hidup kita semuanya sampai ya rambut putih, ya, sampai usia ujur, sampai tua kelak nanti. Saudara-saudara harus mengingat, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan yang benar, yaitu tubuh Kristus. Sekali saudara dan saya menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudusnya Tuhan, sudah tersedia, ya, sudah siap-siap iblis, setan di luar sana menjauhkan saudara dari kasih karunia-Nya, dan kita akan menjadi kembali seperti orang-orang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah membawa berita kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada semua orang, dan kesempatan diberikan saat ini seluas-luasnya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita belajar Roma pasal 9, 10, 11 ini, bahwa kesempatan itu juga suatu saat nanti akan berakhir. Ya. Tapi kalaupun itu berakhir nanti, maka bagi kita yang selalu setia kepada kasih karunia Tuhan, itu adalah disebut happy ending. Tahu ya Bapak Ibu Saudara, happy ending apa? Itu adalah akan berakhir semuanya di dalam sukacita dan kebahagiaan kita bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Maka tekunlah kita terus dalam pekerjaan kita, tekunlah kita terus dalam ibadah kita, tekunlah kita di dalam pelayanan kita, tekunlah kita di dalam kebersamaan kita. Meskipun ada tantangan, persoalan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti membimbing kita melewati semuanya di dalam damai sejahtera-Nya. Amin.
Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sangat bersyukur kita mempunyai Rasul Paulus, rasul bagi bangsa lain, bagi kita, untuk membawa berita yang sangat ajaib, sangat luar biasa tentang pengampunan segala dosa, berita yang terbaik di seluruh dunia. Ya, berita yang terbaik dan yang termahal di seluruh dunia, dan di mana Tuhan memanggil kita mengambil bagian di dalam tugas pemberitaan ini. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah setia di dalam kebenarannya. Ya, kita harus terus berdoa, anak-anak kita, cucu-cucu kita, di masa yang akan datang kita pastikan mereka harus mendengarkan kebenaran ini. Amin. Ya, luar biasa. Bayangkan Pak Pendeta Pardosi kalau kita sudah mendengar kebenaran ini mulai dari masa kecil kita, ya. Luar biasa. Maka akan banyak ya sukacita dan berkat, ya pahala yang besar yang kita terima di dalam pelayanan kita. Tapi tidak apa-apa, ya. Selagi Tuhan kasih kesempatan bagi kita, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepadanya dan kita akan terus setia kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku semuanya pagi hari ini. Ya, mari kita tiru Rasul Paulus, ya, yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan bahkan mati adalah keuntungan. Amin. Oh, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi maka kita tahu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dengan sempurna, dan kita belajar terus akan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang merendahkan hatinya di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami sudah mengambil bagian di dalam berkat yang terbesar yang Tuhan sampaikan kepada dunia melalui hamba-Mu Rasul Paulus, bahwa keselamatan kami sudah terjamin untuk selama-lamanya, dan bahwa keselamatan kami adalah permanen di dalam Kristus, karena bukan kami yang mengerjakannya. Yesus Kristus yang naik ke atas kayu salib, anak domba Allah, itulah yang mengerjakan keselamatan kami, sehingga saat ini kami memperoleh dengan cuma-cuma, dan kami bersyukur kami hidup di dalamnya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang sudah lebih dulu menunjukkan bahwa Engkau rela mati menggantikan kami, supaya hidup-Mu menjadi hidup kami. Hidup-Mu yang kekal menghidupkan kami yang dulu mati karena dosa, tapi sekarang kami hidup di dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sambut hari yang baru, selalu baru. Berkat Tuhan bagi kami semuanya. Semua saudara-saudara kami yang penuh kesetiaan, di pagi hari ini diberkatilah mereka semuanya di dalam usaha-usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya berkat Tuhan akan selalu mencukupi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, saudara kami dari Manado, saudara kami Rivo, Tuhan memberkati senantiasa. Ya, shalom, selamat pagi. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.